Korea Selatan sedang mengembangkan rudal balistik jenis ALBM, Air Launched Ballistic Missile, yang bisa diluncurkan dari pesawat tempur KF-21 Borame. Rudal ini akan memberi pesawat tersebut kemampuan menyerang target hingga jarak 1000 km, sehingga bisa menghantam sasaran jauh tanpa harus mendekat ke wilayah berbahaya. Para pecinta dunia aviasi, membangun jet tempur itu ibarat merakit mahakarya teknologi yang menantang logika. Ini bukan seperti bikin mie instan yang tinggal rebus 3 menit langsung bisa dinikmati. Di dunia jet tempur, setiap baut, kabel, dan panel sayap punya hitungan presisi tingkat dewa. Salah sedikit, bukan cuma gagal terbang, bisa-bisa pesawatnya cuma jadi monumen cantik di halaman museum, lengkap dengan papan keterangan, dulunya mau terbang, tapi niatnya batal di tengah jalan. Nah, disinilah cerita KF-21 Boramae dimulai. Ini adalah jet tempur hasil kolaborasi antara Korea Selatan dan, betul sekali, Indonesia. Idenya lahir dari Korea Selatan. Mereka pengen bikin jet tempur modern yang bisa saingan sama pesawat tempur generasi 5. Tapi ada masalah klasik, duitnya kurang, bos. Jadi Korea Selatan mikir, gimana kalau ajak partner? Lalu datanglah Indonesia yang di mata Korea bukan cuma partner dagang, tapi juga punya kepentingan untuk belajar teknologi pesawat tempur modern. Win-win, Korea dapat patungan dana, Indonesia dapat ilmu dan akses teknologi. Bertahun-tahun prosesnya, dari desain, uji terbang, sampai revisi berkali-kali. Dan sekarang, KF-21 Boramae udah masuk tahap produksi massal. Produksi pertama jelas untuk Korea Selatan dulu. Angkatan udara mereka udah pesan 100 unit yang rencananya dikirim sampai tahun 2032. 100 teman-teman, itu bukan jumlah sedikit. Kalau parkir berjajar, udah kayak pameran otomotif, tapi sayapnya nggak bisa dilipat. Nah, selain bikin pesawatnya, Korea Selatan juga mikir, masa punya jet keren tapi giginya ompong? Akhirnya, mereka kembangkan senjata khusus buat si Boramae ini. Salah satunya ALBM, atau Air Launched Ballistic Missile. Bahasa gampangnya, rudal balistik yang bisa ditembakkan dari udara, alias dari pesawat. Rudal ini bukan kaleng-kaleng. Menurut bocoran spesifikasi, kecepatannya bisa Mach 10, alias 10 kali kecepatan suara. Jadi, kalau ditembakkan dari Jakarta, ya bisa nyampe Bangkok sambil nyanyi lagu koplo. Rudal ALBM ini kabarnya diadaptasi dari KTSM-2 atau CTM-290, yang awalnya rudal darat ke darat. Panjangnya sekitar 4,1 meter, dan KF-21 bisa bawa 2 biji sekaligus. Kekuatan ini bikin Boramae bisa nyerang target bernilai tinggi dari jarak aman, tanpa harus nyelonong masuk ke area musuh. Dan ini menariknya, Mach 5 sampai Mach 10 itu bukan cuma cepat, tapi terlalu cepat. Artinya, kalau radar musuh baru nyadar ada ancaman, mungkin rudalnya udah keburu salam-salaman sama targetnya. Sekarang, bayangkan kombinasi ini, teman-teman. Sebuah jet tempur generasi baru dengan kemampuan manuver lincah. Lalu di perutnya ada 2 rudal balistik yang bisa lari sampai Mach 10. Ini ibarat punya atlet lari tercepat di dunia, tapi juga bisa bawa palu godam untuk ngancurin target dari jarak jauh. Kenapa ini penting? Karena di dunia pertempuran modern, jarak itu adalah nyawa. Semakin jauh kamu bisa menyerang tanpa ketahuan, semakin besar peluang menang. KF-21 Boramae dengan ALBM ini ibarat pemain catur yang gak cuma mikir 1 langkah, tapi 10 langkah ke depan. Dan jangan lupa, teknologi ini bukan cuma soal kecepatan dan jarak, tapi juga soal survivability. Rudal yang diluncurkan dari darat punya risiko lebih besar ketahuan radar, karena lokasi peluncurannya bisa dipantau. Tapi kalau diluncurkan dari udara, nah, peluncurnya bisa gesit pindah posisi, sulit dilacak musuh. Bahkan, para analis militer bilang langkah Korea Selatan ini adalah bentuk game changer di kawasan Asia Pasifik. Bayangin, negara yang dulunya lebih fokus bikin barang elektronik, sekarang punya jet tempur canggih yang bisa bikin tetangga mikir 2 kali sebelum macem-macem. Sementara itu, buat Indonesia, keterlibatan di proyek ini adalah kesempatan emas.
Bukan cuma dapat akses teknologi pesawat tempur modern, tapi juga bisa belajar soal sistem senjata canggih, desain aerodinamika, dan integrasi elektronik kelas dunia. Kalau dikelola serius, ini bisa jadi lompatan besar buat industri pertahanan kita di masa depan. Tapi, seperti biasa, di balik semua ini ada drama. Soal pembagian biaya, transfer teknologi, dan progres produksi kadang bikin hubungan dua negara ini naik turun. Tapi sejauh ini, proyek masih berjalan meski kadang jalannya nggak selalu mulus. Dan ingat, KF-21 ini baru tahap awal. Versi yang ada sekarang masih Blok 1, alias varian awal yang fokus ke misi udara ke udara. Tapi nanti akan ada Blok 2 yang bakal punya kemampuan tempur udara ke darat dan bisa bawa persenjataan lebih beragam. Artinya, Boramae ke depan akan semakin buas dan fleksibel di medan tempur. Nah, kalau kita ngomongin strategi tempur, KF-21 Boramae ini punya potensi jadi multi-role fighter yang benar-benar fleksibel. Artinya, dia bisa bertugas sebagai pengawal udara, penyerang target darat, sampai misi intersepsi jarak jauh. Dalam dunia militer, punya pesawat seperti ini tuh ibarat punya pemain sepak bola yang bisa jadi striker, gelandang, dan kiper sekaligus. Di kawasan Asia Pasifik, keberadaan Boramae juga bisa mengubah peta kekuatan udara. Apalagi kalau nanti sudah masuk Blok 2 dan Blok 3, yang katanya akan dilengkapi teknologi stealth, radar ASA generasi terbaru, dan integrasi senjata pintar. Artinya, musuh cuma susah ngelihatnya di radar, tapi begitu ketemu, ya udah, tinggal hitung mundur. Yang bikin seru, Korea Selatan juga nggak main-main dalam mempersiapkan armadanya. Mereka udah pesan 100 unit untuk diri sendiri. Tapi, diam-diam juga menyiapkan Boramae sebagai produk ekspor. Nah, kalau Indonesia bisa mengamankan bagian produksinya di sini, bukan nggak mungkin kita ikut kebagian rezeki dari penjualan globalnya. Sementara itu, di balik layar produksi, ada banyak tantangan teknis yang harus dipecahkan. Mulai dari integrasi mesin buatan General Electric GE414, pengujian sistem kontrol penerbangan fly-by-wire, sampai uji beban struktural sayap. Semua itu harus lolos standar internasional. Sedikit saja gagal, efeknya bisa seperti bawa mobil F1, tapi bannya kempes. Dan jangan lupa, ALBM yang bakal dipasang di Boramae ini sendiri punya tantangan besar. Meluncurkan rudal balistik dari pesawat bukan cuma soal tombol launch, tapi harus memperhitungkan kecepatan jet, arah angin, lintasan terbang, dan timing perfect. Salah koordinasi sedikit, yang kena malah laut lepas atau bukit sebelah. Makanya setiap uji coba selalu diikuti oleh tim teknis yang jumlahnya bisa kayak rombongan keluarga besar lagi piknik. Ada yang pegang data telemetri, ada yang ngawasi cuaca, ada yang fokus di sistem navigasi, bahkan ada yang tugasnya cuma ngemastiin kopi tetap tersedia biar semua tetap melek mata. Kalau melihat arah pengembangannya, KF-21 Boramae ini jelas bukan proyek sembarangan. Dia adalah investasi jangka panjang yang bisa mengangkat posisi militer Korea Selatan dan Indonesia di peta dunia. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.